Selamat pagi anak-anak semua, apa kabar hari ini? Luar biasa ya, sehat ya anak-anaknya. Oke anak-anak sekalian, sudah pada ibadah ya? Nah, kalau sudah selesai ibadah, kita masuk pelajaran kita. Bahasa Indonesia, kita sekarang masuk tema 2, masuk di tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, tapi sudah masuk di subtema 4 ya. Subtema 4. Materi kita adalah yaitu cara merawat hewan berdasarkan teks bacaan. Kemarin udah Miss kasih catatannya. Jadi materi kita mencari cara merawat hewan berdasarkan teks bacaan. Bacalah cerita di bawah ini dengan lantang dan jelas. Sudah dibaca belum ini kemarin ya? Dibaca ini anak-anak ya. Oke. Nah, setelah membaca teks ini, kita baca dulu. Pertumbuhan kucing. Hari ini Siti senang sekali. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda-beda. 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya. 1 anak kucing berwarna hitam. 1 anak kucing lainnya berwarna belang. Siti senang melihat kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya. Setiap hari Siti memberi makan, minum, dan memandikan kucingnya secara teratur. Kucing peliharaan Siti tumbuh besar. Kucing Siti mengalami pertumbuhan. Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Nah, setelah membaca ini kita tahu apa cara merawat hewan berdasarkan bacaan itu tadi ya. Jadi berdasarkan teks bacaan itu, maka cara merawat hewan secara umum ya, tapi dalam teks tadi adalah kucing. Cara merawat kucing yang benar yaitu menyiapkan tempat tinggal dan menjaga kebersihannya ya, menjaga kebersihan tempat tinggalnya. Kemudian memberi makan dan minum setiap hari, memandikan secara teratur, dan menyayangi menjaga hewan peliharaan dengan baik. Inilah cara merawat hewan berdasarkan teks bacaan tadi. Ini kemarin sudah ditulis, jadi nggak usah ditulis lagi ya. Ini hanya menjelaskan ulang. Nah, gimana caranya mendapatkan ini tadi dari teks? Di teks itu kan jelas tadi bacaan itu. Bagaimana cara-caranya? Itu yang kita ambil kesimpulan dari situ, yang kita ambil menjadi cara merawat hewan di sini. Nanti kalau ada misalnya soal latihan, tuliskan cara merawat hewan berdasarkan teks bacaan di atasnya. Seperti ini caranya. Paham anak-anak ya? Nah, kenapa kita harus merawat ya? Tujuan hewan atau ternak-ternak dirawat. Kenapa kita harus merawat hewan itu? Apa tujuannya? Agar sehat dan bertumbuh dengan baik. Jadi kita harus merawat hewan, menyayangi hewan dengan tujuan agar hewan kita itu, ternak kita itu dapat tumbuh dengan sehat dan baik. Ya, anak-anak punya hewan peliharaan nggak di rumah? Kalau punya, rawatlah dengan baik dengan cara ini tadi. Ya, atau dengan caramu sendiri. Ada berbagai cara orang untuk menjaga atau menyayangi hewannya atau hewan peliharaannya ya. Oke, kita lanjut. Mengenal profesi dalam kehidupan sehari-hari. Ini kemarin sudah ditulis. Sebenarnya ini profesi ini lebih ke pelajaran PPKN ya. Tapi di sini kenapa Miss buat ini? Kita mau tahu dari sini kita akan membuat hasil teks wawancara ya. Nah, ada banyak profesi yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya nih, apa ini? Dokter hewan, apa tugasnya? Bertugas dokter hewan, bertugas merawat dan mengobati hewan yang sakit. Ini profesinya dokter hewan. Siapa yang mau jadi dokter hewan nanti kalau sudah besar? Apalagi ada
Petani bekerja menanam berbagai tanaman. Ya, seperti gambar. Ini kakek ini sudah istirahat, udah capek dia ya. Jadi petani menanam berbagai tanaman. Ada yang mau jadi petani enggak? Jangan takut jadi petani. Petani itu terhormat ya. Karena kalau tidak ada petani kita tidak bisa makan. Mau makan apa yuk? Ya. Oke, apalagi profesi yang lain ada? Nih apa? Ayo anak-anak coba tebak apa ini? Pedagang. Apa kerjanya? Menjual barang-barang yang kita butuhkan nih, seperti di gambar. Ada sayur, ada bayam, ada apa ini, jagung, tomat, cabai, semuanya. Kalau nggak ada pedagang juga kita tidak bisa makan ya. Jadi makanya Miss bilang sebenarnya ini di PPKN. Artinya antar profesi satu dengan profesi lain harus saling membutuhkan, saling menghargai, menghormati. Apalagi selain dari situ nih, ayo aku ini. Tahu nggak ini apa? Hah? Guru. Tugasnya apa? Mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa. Ayo anak-anak, silahkan dipilih nanti mau jadi apa kalau sudah besar. Untuk profesi-profesi ini, kalau sudah tahu bisa dipersiapkan dari sekarang ya. Rajin belajar, jangan malas-malasan ya. Oke, kita lanjut. Nah, berdasarkan apa tadi, apa namanya itu, profesi-profesi tadi, kemarin sudah ditugaskan untuk membuat wawancara ya, ya kan? Nah, sekarang kita masuk materi kita selanjutnya, yaitu membuat pertanyaan berdasarkan cerita bergambar. Nah, ada kemarin ini juga sudah ya. Yang pertama, siapkan tempat yang hangat. Apa tadi hewannya? Itik ya. Berikan alas kain dan bekas atau jerami. Kemudian yang kedua apa? Langkah kedua, siapkan pakan. Pakan itu adalah ini makanannya di dalam kandang. Larutkan pakan itik dengan sedikit air sehingga mudah ditelan. Berikan pula air untuk minum itik. Gantilah air minum setiap hari agar tidak kotor. Oke. Kemudian cara yang ketiga adalah letakkan kandang di tempat yang kering dan hangat. Kamu juga dapat meletakkan lampu di atasnya agar itik merasa hangat. Ini ada lampu ya. Kemudian ada langkah yang keempat. Apa itu? Nih, itiknya sudah dewasa ya, sudah mulai besar. Nah, setelah dia dewasa, setelah mulai besar, saat anak itik mulai tumbuh dewasa sekitar 16 minggu, kita dapat memberikan pakan itik dewasa. Pakan itik dewasa memiliki butiran yang lebih besar, seperti pada gambar tadi ya, padi. Seperti padi dia. Nah, sekarang buatlah pertanyaan. Kemarin ini sudah ditugaskan ya. Buatlah pertanyaan berdasarkan gambar yang disajikan tadi. Sekarang kasih apanya? Untuk membuat pertanyaan, kamu harus ingat kata, jenis kata tanya ya. Nah, kalimat tanya itu harus diawali dengan kata tanya. Untuk membuat pertanyaan berdasarkan gambar yang tadi, kamu harus ingat kata tanya ini. Apa aja itu? Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, berapa. Udah kemarin ini ya. Jadi kita pelajari dan kegunaan-kegunaannya. Sekarang kita praktekkan. Ayo kita buat pertanyaannya. Maka berdasarkan jenis kata tanya tersebut, kita dapat membuat kalimat tanya berdasarkan urutan gambar di atas. Contohnya, apa contohnya? Nih, jadi kalau kemarin kamu sudah buat pertanyaan, kamu cek sendiri sudah bagus atau belum. Kalau belum bisa diperbaiki. Nah, berdasarkan gambar itu kita bisa buat pertanyaan dengan 7 jenis kata tanya yang sudah kita pelajari. Contohnya yang pertama, apa yang harus dipersiapkan setelah itik menetas? Ada tadi ya, ada buat kandangnya. Siapa yang bertanggung jawab merawat itik tersebut? Ya kamu yang memelihara, ya kan? Oke, di mana sebaiknya itik tersebut ditempatkan? Di tempat yang hangat, yang teduh, ya. Kapan waktu yang tepat untuk memberikan itik makan? Terus, mengapa itik harus diletakkan di tempat yang hangat? Bagaimana cara merawat itik dengan baik? Berapa usia itik saat dinyatakan sudah menjadi dewasa? Jadi ini jenis
kata tanya atau kalimat tanya yang bisa kita buat berdasarkan gambar yang tadi ya. Nanti kalau ada latihan seperti ini anak-anak udah bisa ya. Nah ini kasih jawaban dari yang kemarin. Nah kalau kamu sudah buat pun nggak apa-apa, tinggal cek sudah benar berarti kamu sudah paham. Kalau belum bisa diulang lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, materi kita selanjutnya adalah menentukan penokohan dalam dongeng dan unsur-unsur dari cerita. Sebenarnya ini sudah pernah kita pelajari di kelas 2. Nah, untuk materi yang ini kamu bisa tuliskan di buku tulismu ya. Tuliskan di buku tulismu yang ini, karena kemarin ini belum. Apa itu penokohan? Penokohan itu merupakan salah satu unsur dalam dongeng. Unsur dalam dongeng. Penokohan adalah tokoh yang ada dalam dongeng beserta sikap dan sifatnya. Nah, unsur-unsur pada cerita atau contohnya cerita bergambar atau dongeng. Cerita bergambar seperti tadi ya, bisa, atau dongeng. Semuanya cerita itu ada unsurnya. Apa itu? Yang pertama adalah tokoh. Tokoh itu adalah orang yang berperan atau pelaku atau pemeran dalam cerita atau dongeng. Seperti tadi cerita bergambar itu, tokoh yang ada di situ adalah ada itik, ya kan? Kemudian yang memelihara itu tokohnya. Tokohnya itu adalah orang yang berperan atau orang pelaku yang berperan di situ ya. Kalau kamu suka nonton sinetron, pemainnya itulah itu, tokoh itu adalah pemainnya ya. Nah, unsur yang kedua adalah watak. Watak itu disebut juga dengan sifat tokoh atau perilaku tokoh dalam sebuah cerita atau dongeng ya. Jadi ada watak baik, ada watak buruk. Itu namanya protagonis dan antagonis. Sudah pernah belajar ya? Kalau kamu nonton sinetron, ada yang baik, itu wataknya adalah baik atau sifatnya baik. Ada yang jahat, kerjanya jahil aja, ngerjain, itu sifatnya tidak baik atau wataknya tidak baik. Jadi ada watak. Kemudian ada unsur yang ketiga, yaitu ada latar. Latar itu adalah keadaan tempat, waktu atau suasana dalam suatu cerita. Contohnya kapan dia, latarnya itu tempatnya di mana, gitu ya. Waktunya kapan, pagi hari, tempatnya misalnya seramkan, menyenangkan, atau di suatu tempat di kelas yang gelap, nah, itu ya contoh latar. Suasananya menyenangkan atau menyedihkan. Nah itu contohnya, latar itu adalah keadaan tempat, waktu atau suasana dalam suatu cerita. Kemudian ada unsur yang keempat yaitu alur. Alur itu adalah jalan cerita suatu cerita atau dongeng, jalan ceritanya. Bagaimana? Apakah berjalan terus, lanjut terus, atau kadang-kadang mundur. Pada saat kamu menonton sinetron, kadang-kadang dia mengingat apa yang terjadi di yang lalu. Itu termasuk alur. Alur itu adalah jalan ceritanya. Ada jalan cerita alur maju dia terus tanpa memikirkan yang di belakang. Ada alur mundur dia banyak mengenang mengingat. Ini menceritakan pengalaman, ini alur mundur. Menceritakan pengalaman itu alur mundur. Kemudian ada pada saat ini dia mengingat yang lalu, jadi dia termasuk alur maju mundur ya. Paham ya anak-anak ya? Ini terus loh, nanti sampai kelas 6 kamu ini dibutuhkan ini di soal UN. Kalau misalnya ada masih UN nanti, ini selalu ada menentukan latar alur pada sebuah cerita ya. Jadi enak kamu sekarang sudah belajar ini, kamu tanamkan, kamu ingat supaya sampai nanti bisa kamu ingat terus ya. Kemudian ada unsur yang berikutnya, yang kelima, yaitu amanat. Amanat itu disebut juga dengan pesan moral atau hal-hal baik yang dapat kita tiru dari sebuah cerita atau dongeng, dan hal yang tidak baik juga. Dan hal yang tidak baik yang harus kita jauhi, itu termasuk pesannya. Pesan-pesan ke orang tua kan sering kasih pesan atau amanat sama anak. Nanti kalau di sekolah kamu dengarkan orang guru ya. Terus pesan yang tidak baik, pesan yang untuk menghindarinya itu yaitu jangan nanti suka ribut ya gitu. Jadi ada amanatnya atau pesan moral yang kita ambil. Seperti di cerita nanti ada soal kita ya, penugasan nanti kerjakan. Ada di situ cerita 2 kambing yang tidak mau mengalah. Jadi ada pesan moral yang kita ambil, kita harus mengalah. Sifat yang bisa kita tiru dari situ, dari cerita itu, dan sifat yang harus kita jauhi. Itu ya. Kita bisa ambil dari situ. Setiap
Jadi setiap cerita atau dongeng atau apa itu pasti ada pesan yang ada di dalamnya, terkandung di dalamnya. Ya, sudah paham anak-anak? Ya, sampai di sini pelajaran kita anak-anak. Setelah mempelajari ini, penjelasan ini, jangan lupa kerjakan soal latihan di penugasannya. Selamat belajar, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.